Di balik euforia kemenangan, terselip sebuah sindiran tajam yang membuat publik sepak bola Indonesia terdiam. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, menyebut bahwa Garuda Muda akan lebih sulit dikalahkan andai masih diasuh oleh Shin Tae-yong. Sebuah pernyataan yang menyengat, namun tak bisa sepenuhnya dibantah. Cek Fakta Final ASEAN Cup U23 2025 yang mempertemukan Timnas U23 Vietnam melawan Timnas U23 Indonesia. Tak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan dua tim kuat Asia Tenggara. Lebih dari itu, laga tersebut menyimpan nuansa emosional dan dinamika geopolitik sepak bola yang kian mengeras. Di tengah gemuruh kemenangan Vietnam, sang pelatih Kim Sang-sik justru melontarkan komentar yang mengundang kontroversi. Kepada media asal Korea Selatan, Yonhap News, Kim menyebut bahwa Indonesia akan menjadi lawan yang jauh lebih sulit jika masih dilatih kompatriotnya, Shin Tae-yong. Seandainya pelatih Shin ada di sini, akan lebih sulit menghadapi Indonesia di turnamen ini, ujar Kim dengan nada serius. Komentar itu pun langsung viral di Asia Tenggara, terutama di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai bahwa ini adalah sindiran halus atau bahkan peringatan terhadap arah baru yang ditempuh PSSI pasca berakhirnya era Shin Tae-yong pada Januari tahun 2025. Sindir Timnas Indonesia. Kim Sang-sik sebut skuad Garuda bakal sulit dikalahkan andai masih dilatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memegang Timnas Vietnam di dua level sekaligus, yaitu senior dan U23. Dalam setahun terakhir, Vietnam sukses meraih 2 trofi prestisius di level Asia Tenggara di bawah asuhan Kim Sang-sik. The Golden Stars sukses menjuarai ASEAN Cup 2024 usai mengalahkan Thailand di laga final. 7 bulan kemudian, Kim Sang-sik bersama Timnas U23 Vietnam merengkuh trofi ASEAN Cup U23 2025 usai mengalahkan Timnas U23 Indonesia di partai final. Kim Sang-sik menyinggung momen saat menghadapi Timnas Indonesia dalam kariernya sebagai pelatih Vietnam, termasuk pada final ASEAN Cup U23 ke 2025. Kepada media Korea Selatan, Kim menyinggung sosok Shin Tae-yong yang sempat melatih Timnas Indonesia selama 5 tahun. Usai dipecat pada Januari tahun 2025, posisinya di Timnas Indonesia Senior digantikan oleh Patrick Kluivert. Sementara di level U23, PSSI menunjuk Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala. Kim menyebut bahwa andai Timnas U23 Indonesia masih diasuh oleh Shin Tae-yong, Vietnam bakal lebih sulit mengalahkan Garuda Muda. Seandainya pelatih Shin ada di sini, akan lebih sulit menghadapi Indonesia di turnamen ini, ujar Kim dilansir bolasport.com dari Yonhap. Kim Sang-sik juga menyinggung situasi Shin Tae-yong yang sekarang kembali melatih setelah keluar dari Timnas Indonesia. Berdasarkan kabar terkini, Shin Tae-yong resmi ditunjuk menjadi juru taktik Ulsan HD. Ex-pemain Timnas Korea Selatan tersebut mendoakan agar Shin Tae-yong sukses sebagai pelatih Ulsan HD. Saya senang dia segera pergi melatih lagi di Ulsan HD. Semoga dia sukses di Korea. Lanjutnya, Kim Sang-sik langsung bergerak cepat usai membawa Vietnam menjadi juara di ASEAN Cup U23 ke 2025. Selama tahun 2025, Kim Sang-sik memiliki tugas berat bersama Timnas Vietnam Senior di kualifikasi Piala Asia ke 2027. Sementara di level U23, dia bakal bertugas sebagai pelatih kepala kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Di akhir tahun, pelatih 48 tahun tersebut bakal melatih Vietnam di SEA Games 2025. Sang pelatih siap kembali menjuarai trofi berikutnya bersama Vietnam. Piala Mitsubishi sekarang akan berganti nama menjadi Piala Hyundai, nama turnamen ASEAN Cup di level senior di 2026. Ujar Kim Sang-sik, merupakan suatu kebanggaan besar bagi kami untuk menjadi tuan rumah turnamen ini dengan sponsor dari perusahaan Korea. Kami akan kembali berlari dengan target memenangi Piala Hyundai. Tutupnya, pelatih berusia 48 tahun itu memang tengah berada di puncak kariernya. Sejak dipercaya menukangi Timnas Vietnam baik di level senior maupun U23, Kim Sang-sik langsung mengukir sejarah. Pada Desember tahun 2024, ia membawa The Golden Stars menjuarai ASEAN Cup 2024 usai menundukkan Thailand di final. Hanya 7 bulan berselang, giliran skuad mudanya berjaya di ASEAN Cup U23 2025. Vietnam mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 2-1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, markas besar Garuda Muda. Dengan 2 trofi dalam 1 tahun kalender, wajar jika Kim mulai bicara dengan nada lebih tinggi. Namun, saat namanya makin harum,
ia tak lupa menyebut figur pelatih yang sempat ia anggap sebagai rival berat, Shin Tae-yong. Di tengah wawancara tersebut, Kim menunjukkan rasa hormatnya terhadap Shin. Ia menyebut bahwa mantan pelatih timnas Indonesia itu punya dampak besar dalam membangun kekuatan Garuda. Saya senang dia segera pergi melatih lagi di Ulsan HD. Semoga dia sukses di Korea, kata Kim. Shin Tae-yong sendiri resmi menjadi pelatih Ulsan Hyji pada pertengahan tahun 2025. Setelah 5 tahun menakodai timnas Indonesia, ia meninggalkan warisan kuat berupa regenerasi pemain muda, disiplin permainan, dan mentalitas juara yang perlahan tumbuh di tubuh Garuda. Namun, hasil buruk di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat PSSI mengambil keputusan besar, memecat Shin dan menunjuk Patrick Kluivert untuk tim senior, serta Gerald Vandenberg untuk tim U23. Dalam duel final ASEAN Cup U23 2025, Gerald Vandenberg hampir mengimbangi kualitas Kim Sang-sik. Meski Indonesia kalah, laga berjalan ketat hingga menit akhir. Namun, Kim tampaknya menilai bahwa Vandenberg belum mencapai level Shin Tae-yong dalam hal pemahaman budaya sepak bola Asia dan strategi mikro melawan tim-tim ASEAN. Sindiran Kim bisa dibaca sebagai bentuk warning bagi Indonesia bahwa melepaskan Shin bisa membuat timnas kehilangan senjata terbesarnya dalam duel regional. Setelah menjuarai 2 turnamen besar, Kim Sang-sik tak punya waktu lama untuk merayakan. Ia sudah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 bersama tim senior, serta kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama tim muda. Tak hanya itu, pada akhir tahun, ia akan kembali mendampingi Vietnam di SEA Games 2025 yang juga digelar di Indonesia. Sebuah siklus padat yang memerlukan rotasi, kedalaman skuad, dan mentalitas tinggi. Kim mengakui bahwa turnamen-turnamen ini adalah target besar, terutama ASEAN Cup 2026 yang bakal berganti nama menjadi Hyundai Cup karena disponsori oleh perusahaan otomotif asal Korea Selatan. Merupakan kebanggaan besar bagi kami menjadi tuan rumah turnamen ini dengan sponsor dari perusahaan Korea. Kami akan kembali berlari dengan target memenangi Piala Hyundai, tutup Kim dengan penuh ambisi. Pernyataan Kim memancing reaksi beragam di media sosial Indonesia. Sebagian merasa tersindir dan menilai pernyataan itu sebagai bentuk arogansi. Namun, tak sedikit pula yang menganggap komentar itu sebagai wake-up call. Pasalnya, memang tak bisa dipungkiri bahwa timnas Indonesia menunjukkan grafik menanjak selama era Shin Tae-yong dan keputusan untuk melepasnya masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Kini bola ada di tangan 2 pelatih anyar Indonesia, Patrick Kluivert dan Gerald Vandenberg. Keduanya punya reputasi mentereng sebagai mantan bintang Belanda. Namun belum banyak prestasi di level pelatih utama. Dengan nama besar dan ekspektasi tinggi, tugas mereka tak mudah. Mereka harus membuktikan bahwa Indonesia tetap bisa bersaing di Asia Tenggara, bahkan tanpa sosok Shin Tae-yong. Jika gagal, komentar Kim Sang-sik akan terus menghantui ruang ganti Garuda. Ucapan Kim Sang-sik, meski dibalut penghormatan, menyiratkan satu hal penting. Konsistensi dan kontinuitas adalah kunci sukses tim nasional. Vietnam mempertahankan fondasi dan menambah elemen baru, sementara Indonesia justru memulai ulang setelah membangun fondasi kuat bersama Shin Tae-yong. Akankah sindiran Kim menjadi cambuk bagi Indonesia untuk bangkit lebih kuat, atau justru menjadi penanda era keemasan Vietnam di ASEAN? Satu hal yang pasti, rivalitas Indonesia-Vietnam kini semakin panas. Bukan hanya di lapangan, tapi juga di balik mikrofon dan konferensi pers.